Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudural arifina bi muqasyafatil asrar wa nawwara qulubal wasilina bi musyahadati jamalihi mi wara'il astar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah bil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bi sayyidil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wa qala ta'ala ayatan wadhkur rabbaka fi nafsika. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, Paduka alam yang mulia, baginda cinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap patuh untuk menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam kitab Sunan Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda,
kun ma'allah fa in lam takun ma'allah fa kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Kun, jadilah kamu, adalah kamu ma'allah, itu bersama Allah. Fa in lam takun, maka jika tidak ada kamu atau tidak jadi kamu ma'allah, itu bersama Allah, fakun, maka jadilah kamu atau adalah kamu ma'aman, bersama orang, karena yang ada orang ini ma'allah, itu bersama Allah. Fa'innahu, karena sesungguhnya orang tersebut yusiluka, itu dapat menyampaikan kamu ilallah, kepada Allah, menuju kepada Allah. Jadi jelas bahwa dalam hadis ini baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan kepada seluruh umatnya agar selalu bersama Allah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, agar hendaknya berusaha, berupaya untuk selalu bersama Allah. Karena orang yang selalu bersama Allah, hidupnya akan tenang, batinnya akan tenteram, jiwanya akan damai, hatinya akan tenang, akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Jika orang selalu bersama Allah, selalu merasa dekat kepada Allah, selalu merasakan kehadiran Allah dekat di dalam hidupnya, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dipantau oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Bagaimana caranya supaya kita selalu bersama Allah? Salah satu di antara caranya adalah sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu agar hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah dan selalu berbuat baik. Orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah dan selalu berbuat baik, selalu beramal soleh, selalu mengerjakan amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, yang disukai oleh Allah, berarti orang tersebut akan selalu bersama Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa itu tentu mereka akan selalu bersama Allah, karena mereka selalu berada dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan selalu berada menjauhi larangan-larangan Allah. Pasti orang yang selalu mengerjakan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah, pasti orang itu akan selalu berada bersama Allah. Kalau orang meninggalkan perintah-perintah Allah, justru yang dikerjakan adalah larangan-larangan Allah, itu tandanya orang tersebut jauh dari Allah, tidak bersama Allah. Nah, itu kata Allah dalam Al-Quran, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha, sesungguhnya bermula Allah, ma'al ladzina taqaw, itu selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Ini kata Allah sendiri kok. Jadi Allah mengatakan bahwa Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Itu Allah sendiri yang mengatakan, bukan siapa-siapa. Berarti kalau kita ingin selalu bersama Allah, ya hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Makanya rata-rata seluruh para wali adalah orang-orang yang bertakwa. Enggak mungkin mereka diangkat jadi waliullah kalau mereka enggak bertakwa. Para nabi, para rasul, mereka adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu bersama Allah. Innallaha, sesungguhnya bermula Allah, ma'al ladzina taqaw, itu selalu bersama orang-orang yang bertakwa.
Artinya orang-orang yang bertakwa akan selalu bersama Allah, akan selalu berada dalam rahmatnya Allah, akan selalu berada dalam kasih sayangnya Allah, akan selalu berada dalam penjagaan Allah, dalam pemeliharaan Allah, dalam petunjuk Allah, dalam ridhonya Allah, dalam bimbingan Allah, dalam tuntunan Allah. Walladzina hum muhsinun, demikian pula orang-orang yang selalu bersama Allah itu adalah orang-orang yang istiqomah, senantiasa mengerjakan berbagai macam amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, baik itu berzikir, baik itu bersolawat, baik itu membaca Quran, baik itu banyak mengerjakan sholat sunnah, baik itu menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, baik itu bersedekah, berinfak, berjariah, baik itu membantu fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, orang-orang yang terlantar. Jadi apabila kita senantiasa mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang diridhoi oleh Allah, maka berarti kita sedang berada bersama Allah. Siapapun yang bertakwa kepada Allah dan siapapun yang sedang melakukan kebaikan yang diridhoi Allah, maka ia sedang berada bersama Allah. Dan sebaliknya, siapapun yang meninggalkan perintah-perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, tidak mau mengerjakan amal kebaikan yang diridhoi Allah, maka berarti ia sedang berada jauh dari Allah, sedang berada dalam kebencian Allah. Kun ma'allah, jadilah kamu orang yang selalu bersama Allah. Juga di antaranya agar kita selalu bersama Allah, di samping kita bertakwa kepada Allah, komitmen konsisten untuk tetap istiqomah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dalam situasi kondisi apapun, dan selalu istiqomah mengerjakan berbagai macam amal kebaikan. Juga di antara caranya supaya kita selalu bersama Allah, maka kita diajarkan oleh Pangarsa Guru Mursyid Agung Pangarsa Abah agar selalu melakukan zikir hobi. Jadi hati kita selalu berzikir kepada Allah, nggak pernah putus. Makanya kata Pangarsa Abah, putus disambung, lupa diingatkan, tidur dibangunkan, dihidupkan terus zikir hobinya. Karena zikir hobi ini bisa dilakukan kapan saja dan dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, dimanapun kita boleh melakukan zikir hobi. Karena zikir hobi ini dilakukannya oleh hati, di dalam hati, tidak diucapkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 7 Al-A'raf juz 9 ayat 205, Allah memerintahkan kepada kita, wadkur rabbaka fi nafsika, wadkur, dan sebutlah olehmu rabbaka, akan nama Tuhanmu, sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika, di dalam hatimu, berzikirlah kamu kepada Allah di dalam hatimu, selalulah hatimu mengingat Allah. Insya Allah manakala hati kita selalu berzikir kepada Allah, zikir hobinya selalu diamalkan, insya Allah kita akan bersama Allah. Ya memang susah sih, orang itu tergantung kebiasaan. Bahkan nanti orang matinya pun tergantung kebiasaan. Kalau orang biasanya berzikir, insya Allah matinya husnul khotimah. Bahkan boleh jadi dalam keadaan matinya sedang berzikir. Kalau orang biasa ngaji, ada kemungkinan matinya di tempat ngaji. Orang biasa nonton, ya ada kemungkinan matinya di tempat tontonan. Ribut sama yang lain, digebukin modal itu.
tawuran. Jadi biasakanlah yang baik-baik agar kita selalu bersama Allah, karena Allah mencintai segala kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat amat menyukai, mencintai al-muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, yakni orang-orang yang selalu ihsan. Yuk kita sempurnakan keislaman kita, keimanan kita dengan ihsan. Beriman, beragama Islam, dan ihsan kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, agar kita selalu bersama Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, baik sendirian atau banyak orang, di perjalanan, di rumah, di luar rumah, dimanapun, agar kita selalu hati kita berzikir mengingat Allah, agar kita selalu bersama Allah. Banyaklah amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, amal soleh, amal ibadah, walaupun amal ibadah tersebut secara ilmu fikih status hukumnya sunnah, tapi amal ibadah tersebut apabila kita lakukan, kita akan selalu bersama dengan Allah. Banyak sebenarnya ketika kita baca Quran itu sudah selalu bersama Allah. Orang lagi baca Quran nih, dapat 1 juz, dapat 2 juz, dapat 3 juz, atau dapat berapapun lah. Saat itu dia sedang bersama Allah. Bahkan dia sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang peace to peace, to God. Salah tak? Sedang peace to God, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, kata beliau, man aroda ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berkomunikasi bersama Allah, ingin ngobrol sama Allah, ingin bersua, ingin peace to peace, ingin ngobrol sama Allah, berkomunikasi sama Allah, kata Nabi, falyaqra'il Qur'an, maka hendaklah ia membaca Quran. Jadi ketika seorang hamba Allah sedang membaca Quran, berarti dia sedang bersama Allah. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah alladzi unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah itu bukan makhluk. Kalamun qadimun qaimun bijatihi ta'ala. Kalamun kalam qadimun yang qadim, yang adanya dahulu, enggak diawali dengan keberadaan sesuatu selain adanya Allah. Jadi kalam Allah itu menyatu dengan zat Allah. Makanya seluruh para ulama yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka sepakat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah itu menyatu dengan zat Allah. Kalamun qadimun qaimun, yang qaim, yang berdiri bijatihi ta'ala, dengan zat Allah Ta'ala. Makanya para ulama yang berakidah Ahlussunnah Jamaah, ketika ada orang berpendapat bahwa Al-Quran makhluk, itu sesat. Al-Quran bukan makhluk. Kertasnya makhluk, tulisannya, tintanya makhluk, tapi Al-Qurannya, kalamullahnya bukan makhluk. Karena kalam Allah itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti ketika kita baca Quran, kita sebenarnya sedang bersama Allah. Masih banyak lah. Intinya, dengan bertakwa kepada Allah, komitmen konsisten untuk tetap secara istiqomah, secara istimror, secara kontinu dalam situasi kondisi apapun,
kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian kita selalu istiqomah melakukan berbagai macam amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, dan kita selalu baca Quran dan yang lainnya, itu artinya kita akan selalu beradab bersama Allah. Kira-kira bisa dipahami kan? Ya, tapi kalau saya boleh berharap, harapan saya jangan hanya sekedar dipahami, dimengerti apa yang saya sampaikan, tapi diaplikasikan, direalisasikan, dimanifestasikan, dibukti nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau mengerti saja belum diamalkan, itu belum mendapatkan buahnya ilmu. Samratul ilmi al-amalu, buahnya ilmu itu amal. Kita nanam pohon, dari kecil kita rawat, kita kasih pupuk sampai besar dan berbuah. Udah berbuah, ya buahnya diantepin, nggak dimanfaatkan, lama-kelamaan busuk. Akhirnya banyak yang datang ke situ tuh makan buah apa? Kampret, kalong. Nah, jadi samratul ilmi al-amalu, buahnya ilmu adalah amal. Makanya al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan itu bagaikan pohon tidak berbuah. Jadi enggak berkah ilmunya, enggak bermanfaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yang ini saya sampaikan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, al-muslimuna ikhwah. Orang-orang Islam seluruhnya adalah bersaudara, apapun warna kulitnya. Mau warna kulitnya hitam, coklat, sawo mateng, putih, merah. Al-muslimuna ikhwah. Orang-orang Islam seluruhnya di dunia ini bersaudara. Walaupun berbeda warna kulit, walaupun berbeda bangsa, berbeda negara, berbeda bahasa, berbeda ras. Al-muslimuna ikhwah. Orang-orang Islam seluruhnya di dunia ini saudara. Mereka sudah diikat dengan satu ikatan yang kuat, yang kokoh, yaitu ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kata beliau dalam hadis, la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan, tidak ada keutamaan, tidak ada kelebihan li ahadin bagi seseorang ala ahadin atas orang lainnya, illa kecuali bittaqwa, dengan ketakwaannya. Artinya apa? Artinya setiap kita enggak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Enggak boleh. Justru kalau umpama di hati kita ada perasaan lebih baik dari orang lain dalam hal apapun, baik dalam hal ibadah, dalam hal berzikir, dalam hal beramal soleh, itu hati-hati. Hati-hati itu. Sudah nggak beres hatinya itu. Itu penyakit iblis, merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Makanya aku nggak mau menghormat Adam. Akhirnya iblis diusir oleh Allah dari surga karena sombong. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datang dari Allah dan mengecilkan, meremehkan orang lain. Itu sombong. Meremehkan orang lain itu artinya kita merasa lebih baik dari orang lain. Orang lain dianggap sama kita hina, kecil, nggak ada apa-apanya. Itu udah sombong sebenarnya. Dan orang sombong itu walaupun ahli zikir haram masuk surga. Haram, karena Rasulullah sudah melarang, sudah mengatakan la yadkhuluna jannatal mustakbirun, kata Rasulullah. Tidak akan bisa masuk ke dalam surga sopo al mustakbirun, orang-orang yang sombong. Maka bersihkan hati kita, jangan sampai di hati kita ada perasaan lebih baik dari orang lain. Biasa aja. Dan ketika saudara kita umpama melakukan kesalahan, lalu jangan
kita merasa paling benar, jangan. Lalu jangan kemudian serta-merta kita merasa lebih baik darinya. Karena manusia itu semuanya memang tempatnya salah, tempatnya lupa. Al-insan mahalul khotok wal nisyan. Itu kata Nabi, al-insan bermula manusia, mahalul khotoki itu tempatnya salah. Nggak ada manusia yang nggak berbuat salah. Jangankan kita, Nabi Adam aja pernah berbuat salah. Di dalam surga lagi berbuat salahnya, bukan di dunia. Tapi ini jangan dijadikan dalil lalu kemudian kita bebas berbuat salah. Jangan. Itu salah pemahaman, salah kesimpulan. Wanisnya, dan manusia itu tempatnya lupa. Nggak ada manusia yang nggak lupa. Biasanya itu yang biasa lupa itu orang kalau punya utang lupa bayar. Biasanya lupa apa pura-pura lupa itu? Dilupa-lupain. Ketemu biasa aja, seakan-akan nggak punya utang sama kita. Itu lupa apa? Pura-pura lupa ya. Jadi, nah disinilah kita harus pandai-pandai mengambil ladang amal. Ketika orang lain berbuat salah, ya kewajiban kita mengingatkan, memberikan nasihat, memberikan jalan keluarnya. Jadi kita nggak boleh langsung mendikte, wah dia jangan. Itulah ladang amal buat kita, ladang dakwah. Jadi kita harus sabar memang. Jadi kita harus pandai-pandai menjadikan sesuatu menjadi ladang amal buat kita, ladang amal soleh, ladang untuk kita berbuat baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kita nggak boleh untuk menjaga keislaman kita, keimanan kita jangan sampai rusak. Nggak boleh di hati kita ada kebencian kepada saudara-saudara sesama kita. Nggak boleh orang Islam di hatinya menyimpan kebencian kepada orang Islam lagi, nggak boleh. Walaupun kita harus membenci seorang, ya bencilah karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Bagaimana realisasinya membenci karena Allah? Jadi ketika ada orang akhlaknya buruk, nah yang kita benci bukan orangnya tapi perbuatannya. Itu masuk kategori dalam arti membenci karena Allah. Jadi karena perbuatannya memang dibenci oleh Allah, ya kita ikut membenci juga sebagaimana Allah membenci perbuatan itu. Itulah benci karena Allah. Jangan membenci orangnya, orangnya tetap harus kita kasihi, kita muliakan. Kan ada dalam tambih, walaqad karomna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cukup kelamaan, nanti ada yang berutuh. Baik. Akhirnya cukup kelamaan. Ya saya juga sebenarnya udah pengen kopi nih, kau udah ada ini, udah ada bapak-bapak enak dengerin ceramah kayak ngopi merokok. Saya nggak bisa buat sambil merokok ngopi, nggak enak, nggak ada. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dalam majlis zikir khataman yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbana
الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاته وبنا الحسنى بحرمته ومنا في طريقته ومعافاة من الفتن ومعافاة من الفتن اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وجداتنا وجداتنا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولقراباتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أهلك من في أرض صلاة الإسلام والمسلمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة والبركة والسلامة والأمن في الدنيا والآخرة لنا ولجميع أهل بيتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على الإيمان والإسلام والإحسان وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى كلمة التقوى لا إله إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Ada Allah wa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.